Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semua, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak ibu? Nah, kita kemarin sudah TS ya, kita sudah ujian. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi ibu bisa melihat bahwa anak ibu semuanya sangat bersemangat. Oh iya, sebelum kita belajar, kita harus membaca doa dulu ya. Anak ibu harus berdoa dulu sebelum belajar agar apa yang akan anak ibu terima nantinya bisa diterima dengan baik. Nah, anak ibu, hari ini kita akan belajar. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1. Kita akan belajar aneka benda di sekitarku. Ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentang apa ya? Yaitu ibu bacakan dulu ya kompetensi dasarnya, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kemudian KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis maupun visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak ibu, ada yang tahu benda itu apa? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Nah, benda itu ada benda hidup dan juga ada benda mati. Kalau benda hidup contohnya apa? Benda hidup itu contohnya yang bernyawa dan bisa bergerak. Misalnya seperti kita, manusia, itu adalah benda hidup. Kemudian apa lagi? Tanaman, ya. Tanaman juga termasuk dalam benda hidup. Lalu kalau benda mati contohnya apa? Yang tidak bergerak, ya. Contohnya nih, coba lihat. Wah, ibu punya cangkir berwarna ungu, ya. Nah, cangkir ini adalah contoh dari benda mati yang terbuat dari plastik. Kemudian apa lagi? Nih, ibu punya piring. Nah, piring ini adalah benda mati yang terbuat dari keramik, ya. Bu, apakah ada benda mati lainnya? Contohnya ada. Nah, lihat ini. Ibu punya apa ya? Coba dibaca. Ini adalah foto dari Sultan Hasanuddin. Wah, Sultan Hasanuddin ini pahlawan dari mana, Nak? Coba lihat. Iya, Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dari Makassar. Lihat benda ini. Nah, ini terbuat dari apa? Dari kayu, bingkainya terbuat dari kayu. Ini adalah contoh dari benda mati. Nah, sedangkan ini posternya terbuat dari apa fotonya ini? Ini terbuat dari kertas. Jadi ingat ya, bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Yang menempati ruang itu maksudnya dia ada bentuknya, sedangkan mempunyai massa yaitu dia memiliki berat, ya. Jadi cangkir ini kalau ditimbang kita akan tahu berapa berat cangkir ini, ya. Kita akan mengetahui nih kalau kita timbang lebih berat mana ya, cangkir dan piring ini. Kalau ibu pegang sekarang ini, nah, dan kita timbang, ibu yakin nih yang lebih berat adalah piring daripada gelas yang terbuat dari plastik. Lalu bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya itu termasuk benda? Nah, anak ibu, kalau cahaya itu tidak termasuk benda. Kenapa, Bu? Karena cahaya tidak bisa ditimbang, ya. Dia tidak memiliki massa dan juga dia tidak menempati ruang. Sama seperti awan. Awan juga bukan benda ya, karena dia tidak bisa ditimbang dan tidak bisa menempati ruang. Lalu Bu, kalau es batu apakah termasuk benda? Ya, es batu termasuk benda karena bisa ditimbang dan dia juga menempati ruang. Nah, anak ibu, benda-benda yang ada di sekitar kita
itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dari fisiknya. Apa saja Ibu? Nah, yang pertama nih ya, kalau sifat fisik benda itu contohnya dari warna, kemudian bentuk, ukuran, kekuatan. Nah, sifat fisik benda ini biasanya dia bisa diamati oleh indera penglihatan kita. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti tadi, gelas nih, gelas. Kemudian anak ibu punya pensil kan? Ayo, masing-masing sedang memegang pensil atau pulpen. Nah, bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian juga bisa ditimbang, ya. Nah, itu termasuk dalam benda. Nah, kemudian benda juga ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan juga benda gas. Kalau benda padat itu contohnya adalah kursi, meja, ya. Nah, kalau benda cair contohnya air, kemudian air minum yang biasa anak ibu minum, kemudian minyak, kemudian apa lagi? Sirup. Nah, itu contoh dari benda cair. Sedangkan benda gas contohnya adalah gas yang ada di dalam balon, atau misalnya gas yang ada di dalam tabung gas. Nah, anak ibu, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba anak ibu perhatikan di sekeliling anak ibu ada apa saja. Mungkin ada buku. Nah, coba lihat bukunya terbuat dari apa? Dari kertas. Kemudian ada apa lagi? Oh, di dekat saya ada kaca, Bu. Ada cermin yang biasa saya untuk berkaca. Nah, lihat, cermin itu terbuat dari apa? Ya, dari kaca. Kemudian di sebelah saya ada lemari, Bu. Lemarinya terbuat dari kayu. Nah, jadi anak ibu harus bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar anak ibu. Nah, dari benda-benda tersebut kita bisa tahu sifat-sifatnya. Misalnya nih, terbuat dari kaca, dia memiliki sifat kedap air. Kemudian dia juga bisa tembus cahaya. Kemudian, Bu, meja tempat saya belajar terbuat dari besi. Nah, besi itu berbahan dasar logam. Logam itu memiliki sifat, ada yang tahu apa sifat logam? Ya, sifat logam itu adalah kuat, dan logam merupakan penghantar panas yang baik. Nah, anak ibu, kalau karet itu dia memiliki sifat apa? Lentur, elastis, mudah terbakar, kedap udara. Nah, masih ingat tadi contoh yang punya ibu tadi? Ibu punya gelas tadi ya. Nah, gelas ini terbuat dari plastik. Nah, apa sifat dari plastik ini? Sifat plastik ini adalah lebih ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan juga yang mudah dibentuk. Nah, kalau benda yang terbuat dari kayu tadi sifatnya apa, Nak? Ya, sifatnya adalah keras dan kuat, tidak tahan terhadap air. Oh iya, kayu juga mudah lapuk loh anak ibu. Dan kayu juga mudah dibentuk. Nah, anak ibu, demikianlah penjelasan dari ibu hari ini. Kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi ingat ya, bahwa benda itu ada benda hidup dan juga ada benda mati. Nah, benda hidup tadi apa contohnya? Tanaman, hewan, kemudian juga kita ya sebagai manusia. Manusia adalah benda hidup. Nah, sedangkan benda mati tadi contohnya ada piring yang terbuat dari kaca, kemudian ada gelas yang terbuat dari plastik, lalu ada meja yang terbuat dari kayu, atau ada juga lemari yang terbuat dari besi, ya. Nah, semua itu memiliki sifatnya masing-masing, ya. Nah, anak ibu, demikianlah materi ibu hari ini. Jangan lupa kalau ada yang belum mengerti, Bu, saya belum paham, silahkan anak ibu bertanya di WA grup ya. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, nanti anak ibu bingung sendiri. Oke anak ibu. Nah, ibu punya tugas nih untuk anak ibu. Apa ya tugasnya? Silakan anak ibu melihat di sekitar, cari 10 benda mati yang ada di sekitar anak ibu, kemudian tuliskan namanya dan
tuliskan asal benda itu terbuat dari apa. Jangan lupa tuliskan juga sifat-sifatnya. Oke, jadi dibuat nih contohnya. Satu, gelas. Nah, anak ibu buat gelas terbuatnya dari apa? Dari plastik. Kemudian apa sifat dari plastik ini? Ya, dibuat. Oke anak ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa. Jangan keluar rumah. Jika anak ibu keluar rumah harus menggunakan masker. Oke? Dadah.